Pasar cryptocurrency, yang terkenal dengan fluktuasinya, mengalami penurunan dramatis. Bitcoin, cryptocurrency unggulan, dan Solana, bintang yang sedang naik daun, mengalami penurunan nilai yang tajam. Penurunan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas kripto dan sekitarnya. Investor menyaksikan dengan cemas triliunan dolar lenyap dari pasar dalam hitungan hari. Kejatuhan ini menjadi pengingat nyata akan risiko yang melekat dalam dunia cryptocurrency yang bergejolak. Kejatuhan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang bingung. Hanya beberapa minggu sebelumnya, pasar tampaknya berada di jalur yang meningkat. Bitcoin telah mencapai rekor tertinggi baru, dan Solana menarik minat investor yang signifikan. Perubahan keberuntungan yang tiba-tiba menggarisbawahi sifat tak terduga dari kelas aset yang sedang berkembang ini. Meskipun alasan dibalik kejatuhan ini kompleks dan beragam, beberapa faktor kunci berkontribusi pada penurunan tersebut. Faktor-faktor ini, mulai dari masalah regulasi hingga tren ekonomi makro, akan dibahas secara rinci di bagian berikut. Skala kejatuhan pasar cryptocurrency baru-baru ini sangat mengejutkan. Secara global, triliunan dolar nilai menguap, membuat investor terguncang. Di Indonesia, dampaknya sangat terasa, dengan perkiraan 250 triliun, sekitar 180 miliar dolar AS, hilang dari pasar. Angka ini mewakili porsi yang signifikan dari total nilai pasar cryptocurrency Indonesia. Sebagai konteks, R250 triliun, setara dengan kira-kira 7% dari PDB tahunan Indonesia, menyoroti dampak yang cukup besar dari kejatuhan ini terhadap perekonomian nasional. Ini juga 2 kali lipat anggaran tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, menggarisbawahi potensi konsekuensi bagi belanja dan investasi publik. Kerugian besar ini bukan hanya angka abstrak di layar. Ini mewakili kerugian finansial nyata bagi banyak individu dan institusi yang telah berinvestasi dalam cryptocurrency. Dari pedagang berpengalaman hingga orang biasa yang telah menaruh tabungan mereka ke dalam aset digital, dampak dari kejatuhan ini sangat luas. Menentukan penyebab pasti dari kejatuhan cryptocurrency adalah tugas yang kompleks. Pergerakan pasar seringkali didorong oleh pertemuan berbagai faktor, sehingga sulit untuk mengisolasi pemicu tunggal. Namun, beberapa elemen kunci tampaknya memainkan peran penting dalam penurunan baru-baru ini. Salah satu faktor utama adalah dikeluarkannya peraturan dan pedoman baru untuk cryptocurrency di beberapa negara. Pemerintah di seluruh dunia sedang bergulat dengan cara mengatur kelas aset yang sedang berkembang ini. Dan ketidakpastian seputar peraturan di masa depan telah membuat beberapa investor takut. Faktor lain yang berkontribusi adalah sentimen pasar secara keseluruhan. Ketakutan dan ketidakpastian menyebar dengan cepat, yang menyebabkan serangkaian penjualan. Penjualan panik ini semakin memperburuk tekanan penurunan pada harga, menciptakan semacam ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Selain itu, penjualan skala besar oleh investor institusional, yang sering disebut sebagai paus di dunia kripto, diyakini telah memperkuat penurunan. Paus ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan pasar dengan perdagangan mereka, dan aktivitas penjualan mereka kemungkinan berkontribusi pada kecepatan dan keparahan kejatuhan. Kejatuhan baru-baru ini bukanlah insiden yang terisolasi dalam sejarah cryptocurrency. Volatilitas ada dalam DNA kelas aset ini, dan siklus boom dan bust sebelumnya telah menjadi karakteristik yang menentukan. Investor kripto berpengalaman telah menyaksikan kejatuhan serupa di masa lalu, beberapa bahkan lebih dramatis daripada penurunan baru-baru ini. Misalnya, pada tahun 2018, pasar cryptocurrency mengalami pasar bearish yang berkepanjangan, TUSI, dengan Bitcoin kehilangan lebih dari 80% nilainya. Kejatuhan ini, yang sering disebut sebagai musim dingin kripto, berlangsung selama lebih dari setahun, dan menguji tekad, bahkan orang-orang yang paling percaya. Namun, sejarah juga menawarkan secercah harapan. Setelah setiap penurunan besar, pasar cryptocurrency akhirnya pulih, seringkali mencapai rekor tertinggi baru. Ketahanan ini sebagian karena sifat inovatif teknologi yang mendasarinya, dan potensinya untuk mengganggu keuangan tradisional. Meskipun kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan, memahami sifat siklus pasar cryptocurrency dapat memberikan konteks yang berharga bagi investor yang menavigasi lanskap saat ini. Kejatuhan baru-baru ini membuat banyak investor bertanya-tanya bagaimana untuk melanjutkan.
Haruskah mereka mengurangi kerugian dan menjual? Atau haruskah mereka bertahan untuk potensi rebound? Jawabannya tergantung pada keadaan individu, toleransi risiko, dan tujuan investasi. Penjualan panik jarang mengarah pada hasil yang optimal. Sementara kejatuhan baru-baru ini berdampak pada pasar cryptocurrency yang lebih luas, ada baiknya memeriksa kasus spesifik Bitcoin dan Solana, dua cryptocurrency paling terkemuka. Bitcoin, yang sering dianggap sebagai emas digital, secara historis menunjukkan ketahanan yang lebih besar selama penurunan pasar. Pasokannya yang terbatas dan sifatnya yang terdesentralisasi telah menjadikannya penyimpan nilai bagi banyak investor, bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Solana, di sisi lain, adalah pendatang baru di pasar. Ia telah mendapatkan popularitas karena kecepatan transaksinya yang tinggi dan biaya rendah, menarik pengembang dan pengguna. Namun, kebaruannya juga berarti kinerjanya dalam jangka panjang kurang mapan dibandingkan dengan Bitcoin. Kejatuhan baru-baru ini membuat kedua cryptocurrency mengalami kerugian yang signifikan. Namun, Bitcoin, sesuai dengan sifatnya, menunjukkan penurunan yang sedikit lebih terukur dibandingkan dengan penurunan Solana yang lebih tajam. Perbedaan ini menyoroti profil risiko yang bervariasi dan potensi jalur pertumbuhan dari berbagai cryptocurrency. Penting untuk diingat bahwa pasar cryptocurrency masih dalam tahap awal perkembangannya. Volatilitas melekat pada setiap kelas aset yang baru lahir, dan cryptocurrency tidak terkecuali. Kejatuhan baru-baru ini, meskipun mengkhawatirkan, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari evolusi pasar. Bayangkan membandingkan hari-hari awal internet dengan keadaannya saat ini. Internet, yang sekarang ada di mana-mana, mengalami masa-masa sulitnya sendiri, termasuk pecahnya gelembung.com di awal tahun 2000. Namun, ia muncul lebih kuat dan mengubah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Demikian pula, pasar cryptocurrency sedang menjalani perjalanan transformatifnya sendiri. Teknologinya terus berkembang, peraturan sedang dikembangkan, dan adopsi institusional secara bertahap meningkat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa potensi jangka panjang cryptocurrency tetap signifikan, meskipun volatilitas jangka pendek. Masa depan pasar cryptocurrency tidak pasti, ditandai oleh potensi yang sangat besar dan risiko yang melekat. Kemajuan teknologi, seperti pengembangan aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi dan meningkatnya integrasi cryptocurrency ke dalam sistem pembayaran arus utama, menunjukkan masa depan di mana aset digital memainkan peran yang lebih menonjol. Namun, rintangan peraturan, masalah keamanan, dan ancaman manipulasi pasar yang selalu ada terus menimbulkan tantangan. Menavigasi lanskap yang kompleks ini membutuhkan kombinasi kehati-hatian, uji tuntas, dan kemauan untuk merangkul potensi transformatif dari teknologi yang sedang berkembang ini. Investor harus tetap terinformasi, mendiversifikasi portofolio mereka, dan mendekati pasar dengan perspektif jangka panjang. Masa depan cryptocurrency pada akhirnya tidak tertulis, dan terserah individu untuk memutuskan apakah mereka ingin menjadi bagian dari penulisan bab baru dalam sejarah keuangan ini. Kejatuhan nilai Bitcoin dan Solana baru-baru ini, yang mengakibatkan kerugian Rp2.640 triliun di pasar Indonesia, berfungsi sebagai pengingat nyata akan volatilitas yang melekat di dunia cryptocurrency. Meskipun kejatuhan ini tidak diragukan lagi, telah menyebabkan kerugian bagi banyak investor, penting untuk diingat bahwa penurunan seperti itu bukannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah cryptocurrency yang relatif singkat, namun penuh gejolak. Peristiwa ini, meskipun signifikan, tidak menandai akhir bagi Bitcoin, Solana, atau pasar cryptocurrency yang lebih luas. Teknologi yang mendasari cryptocurrency tetap transformatif, dengan potensi untuk merevolusi keuangan dan sektor lainnya. Masa depan belum tertulis, dan kisah cryptocurrency terus terungkap. Seperti halnya investasi apapun, pendekatan yang hati-hati dan terinformasi sangatlah penting. Memahami risiko, mengikuti tren pasar, dan mendiversifikasi portofolio sangat penting untuk menavigasi dunia cryptocurrency yang menarik, meskipun bergejolak. Kejatuhan baru-baru ini, meskipun menyakitkan, dapat berfungsi sebagai pengalaman belajar yang berharga bagi investor baru maupun berpengalaman, membuka jalan bagi ekosistem kripto yang lebih tangguh dan matang.